Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Radar Lampung TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hikmah menjelang berbuka puasa hari ini, marilah kita bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah dicurahkan kepada kita dari menit ke menit, dari waktu ke waktu, pun dari hari ke hari sampai detik ini. Kita diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Kita diberikan nikmat yang luar biasa. Lalu bagaimana sebenarnya hakikat bersyukur yang harus kita jalani agar menjadi ringan langkah syukur kita? Ada cara-cara bagaimana kita bersyukur. Yang pertama, langkah syukur kita harus bil lisan. Bersyukur dengan mengucapkan hal-hal yang baik. Mengapa diawali dengan lisan cara kita bersyukur? Karena setiap hari kita kontak dengan orang-orang di sekitar kita. Juga kita kontak dengan Allah Subhanahu wa taala melalui zikir yang diucapkan oleh lisan kita. Sehingga lisan atau mulut ini menjadi penentu bagaimana seorang dilihat bisa bersyukur, bagaimana seorang dikategorikan sebagai orang yang mampu bersyukur ataupun tidak. Lisan bisa menjadi penentu. Mulut bisa menjadi hal yang baik apabila kita mengeluarkan hal-hal positif dari mulut kita. Perkataan yang lemah lembut, perkataan yang penuh mau'idatul hasanah. Perkataan yang senantiasa mengajak kesabaran dan kesolihan. Ini adalah cara kita bersyukur bil lisan. Dan jauhkan lisan kita, perkataan kita dari hal-hal yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala, dari hal-hal yang tidak disukai oleh manusia juga. Mari kita jaga lisan kita, mari kita jaga mulut kita senantiasa agar kita bisa menjadi orang yang bersyukur bil lisan. Yang kedua, syukur harus kita datangkan dari hati atau syukur bil qalbi. Jika hati ini tidak bisa bersyukur, maka yang terungkap di zahir kita, di lahir kita, akan mencerminkan apa yang ada di dalam hati. Ketika hati kita busuk, perilaku kita pun menjadi tidak baik. Ketika hati kita tidak tenang, maka langkah pun tidak akan menjadi lurus. Tata hati ini. Perbaiki sikap hati. Bagaimana kita berhati-hati dalam setiap perilaku. Bagaimana kita bisa menyampaikan hati ini menjadi hati yang mutmainnah bil qalbi, yang tenang, yang aman di hadapan Allah. Sebagaimana kita melaksanakan ibadah sesuai dengan syarat dan rukunnya. Hati kita senang ketika kita beribadah. Ketika sholat misalnya, dengan sukaria, ceria di hadapan Allah, bergegas hati ini, bergembira melaksanakan ibadah sholat sesuai perintah Allah. Juga ketika kita berpuasa, tidak ada paksaan dari siapapun untuk kita melakukan ibadah puasa ini. Hati kita gembira ria menyambut datangnya bulan Ramadan, agar hati ini menjadi hati yang bersyukur, sehingga terlihat dalam keseharian kita, ibadah kita pun menjadi ibadah yang mulia di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Yang ketiga, syukur bil arkan. Ketika lisan kita sudah bisa bersyukur, ketika hati ini sudah gembira ria untuk bersyukur, agar mendominasi keseluruhannya, agar menjadi lebih kompleks dan lengkap, maka syukur bil arkan dibutuhkan. Konteks syukur bil arkan ini mewakili syukur bil lisan dan syukur bil qalb. Dua hal, syukur bil lisan dan bil qalbi inilah akan menjadi satu-satu keutuhan, yaitu dengan cara syukur bil arkan. Apa maksudnya? Syukur bil arkan ini harus melibatkan antara internal diri kita yang diwakili oleh perjalanan hati dan eksternal kita
dengan cara kita memberikan perilaku-perilaku kebaikan dari semua anggota tubuh kita, mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kedua, hal yang terlibat dalam syukur bil arkan ini, antara perilaku lahir dengan perilaku di dalam, ini benar-benar dibutuhkan kesesuaian, koneksi, keikhlasan yang luar biasa, agar kita mampu menyelaraskan bagaimana hati kita baik dan juga perilaku kita baik. Bukan sebaliknya, terlihat baik di luar tetapi hatinya kurang baik. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Demikian, mari kita mampu menjadi orang yang bersyukur dalam 3 konteks. Syukur dengan cara perilaku yang diwakili dengan lisan yang baik. Yang kedua, syukur di dalam hati kita atau internal diri kita masing-masing. Dan yang ketiga, mengkolaborasi kedua syukur tersebut menjadi syukur bil arkan. Insya Allah, mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.